Dari mana aja lu, Dut? Gini hari baru datang. Tadi gua dari kafe lihat cewek-cewek cakep semok demplon. Kafe mana aja dunia goi pada kafe? Kan bebas. Mau kemana aja, mau ke kafe, mau apa, ngapain nongkrong kuburan mulu. Emang di sono rame? Rame dong. Banyak cewek-cewek. Itu pada lagi itu loh, si cewek-cewek itu lagi rame ngebahas. Mereka tuh katanya feminis. Heboh ngebahas feminis. Feminis tuh apa sih? Kesetaraan kalau nggak salah ya. Bentar dulu, lu tuh ngintip orang apa ngintip makhluk? Orang lah. Oh, orang. Yang makhluk ke gua kan. Iya ya. Ngapain sih sama ngintip makhluk? Emang lagi ada apaan di sono? Lagi rame feminis katanya. Iya, pada ngobrolin feminis semua tuh. Terus ada yang nanya nyeletuk, lu kalau mau nyari cowok yang kayak gimana? Mereka sepakat semua ya pengennya gajinya yang lebih dari kita dong, katanya gitu. Yang di atas 10 juta tuh 2 digit lah. Yang gua aneh itu kan feminis tuh kesetaraan. Kenapa nuntutnya yang lebih dari dia? Luntur dong teorinya. Oh gitu. Berarti kalau kayak gitu mah yang enggak kerja nggak akan bisa masuk ke feminis dong. Sebenarnya gini, kalau mau feminis tuh mau kerja, mau macul, mau apapun juga sah-sah aja, nggak masalah. Kan feminis itu awalnya cuman hak asasi perempuan, biar lebih bebas memilih karir. Oh. Zaman dulu tuh, zaman si Abeh tuh di tahun berapa tuh? 1700-an. 1700-an seangkatan sama siapa dia? Si Abeh tuh seangkatan sama si Abeh mah sama Fir'aun juga udah seangkatan ya. Dia mah jin 5.000 tahun. Bener Beh? Jin goceng. Goceng umurnya. Iba seru nih. Saya lagi ngomongin gue ya. Kenapa tuh ngomongin cewek? Udah mulai tertarik pada cewek. Pakai C ya, pakai C. Jangan nggak pakai C ya. Pakai C gimana sih? Mendingan pakai C. Iya cewek pakai C. Jangan nggak pakai C. Biar sama-sama enak, tapi lebih enakan pakai C. Iya. Biar enak kedengerannya. Tadi juga ngomong pakai huruf C. Masa sih? Kedengerannya tadi kayak yang nggak pakai C. Kalau nggak pakai C apaan sih? Yang kalau nggak pakai C mah weak gitu. Jauh anjir. Ya, nih kopi pesanan nih. Kopi menyiap nih. Kau dari wajib nih. Nggak ada yang mesen kopi, dianterin kopi anjir. Kelakuannya. Iya. Lu mah gitu sih, Be. Kalau nggak laku tuh gitu anjir. Nggak ada yang mesen kopi, disodorin kopi. Tahu-tahu suruh bayar. Namanya juga. Salah, kalian datang. Pernah pesen. Ya udah, saya sendiri aja pesenin. Biar rame aja tempatnya. Udah lanjut. Kayaknya seru nih. Ngomongin apa sih? Feminis tuh udah zaman si Abeh lagi muda tuh. Di tahun 1792. Mulainya itu tuh. Apa gerakannya? Mulainya. Oh gitu. Kalau nggak salah nih ya, perempuan itu punya akses yang sama terhadap pendidikan dan kebebasan berpikir, bukan keistimewaan. Kalau sekarang kan yang modern kayaknya pengen diistimewakan, bebas-bebas terus milih-milih yang lebih dari dia. Ya kan teorinya udah ngaco di situ. Itu berarti si R.A. Kartini juga secara nggak langsung tuh memperjuangkan feminis kali ya? Iya, Kartini, Bobo, Hartoyo, Gabut. laki-laki itu. Ini orang yang ngedengerin kita siapa itu Hartoyo? Siapa itu Gabut? Kalau misalkan kalian pada nggak tahu Hartoyo siapa, Gabut siapa, dia tuh ex-member Power Ranger. Dah. Iya, kalau Tarsum itu bekas ini Kamen Rider. Nah, Tarsum tuh penemu dimsum sebenarnya. Habis jadi baja hitam dagang dimsum. Ya udah lanjutin. Jadi R.A. Kartini itu sebenarnya dia tuh bukan penemu, tapi lebih ke memperjuangkan feminis gitu ya. Cuma dengan versi yang lebih betul gitu. Ya, kalau secara teori lebih betul. Dulu juga Kartini juga nggak tahu apa itu, nggak ngomong gua tuh feminis apa nggak ada. Jadi ya udah yang penting gua hidup layak,
layaknya perempuan mau bisa berkarir, bisa menjadi panutan, terus bebas-bebas aja, tidak menghiraukan pihak-pihak lain. Nah, kalau sekarang si feminis kan mempengaruhi pihak-pihak lain. Jadi kesannya tuh kayak ngeintimidasi laki-laki. Oh, jadi mereka tuh kayak yang pengen nuntut lebih tapi memanfaatkan si feminis ini gitu ya. Ya, betul. Oh, itu. Kalau itu, saya gini. Saya happy, tapi belum paham nih. Berarti Anda bodoh. Jadi feminis diperjuangkan. Saya juga pengen feminis dong kalau begitu. Enak kan diperjuangkan. Kalau lu mau feminis, peci lepas, ganti kerudung. Ya, pakai rok tuh, daster. Lah, beda ya. Beda, lu cowok, bukan ani-ani. Ani-ani pemula. Masih belajar dia. Ya. Ya gitulah mungkin. Tapi enak juga sih jadi feminis. Saya mau deh. Muka lu kayak Casper, tapi versi tua. Pucat gitu. Bentar lagi juga Tahu. pensiun jadi feminis, udah. Emang gini deh Be, kata lu, enaknya jadi feminis apaan? Itu enak. Kita dapat duit tahu dari pasangan kita. Tadi perjuangin. Enak. Sam kerja. Tahu minta. Pakai duit dong. Banyak ini dong. Turut. Dari hati banget. Iya. Makasih sudah mewakili ya. Aduh, Abe the best deh. Makasih lo udah mewakili. Gue tuh pengen ngomong kayak gitu, cuma nggak berani. Yang si Abe omongin itu sebenarnya bukan feminis, tapi namanya independent woman. Sebenarnya itu masih masuk ranah feminis, cuman udah keluar dari teori awalnya. Oh, Jadi yang modern itu feminis menganggapnya adalah sama dengan independent woman. Ya, awal dari teorinya aja kesetaraan. Jadi bisa feminis itu kesetaraan. Independent woman adalah kebebasan perempuan. ya. Kesetaraan dan kebebasan ini sebenarnya dua hal yang berbeda, walaupun masih ranah-ranah di hak asasi perempuan. Cuman lebih baik sebenarnya kalau cewek-cewek zaman sekarang tuh ngomongnya independent woman aja, bukan feminis. Kalau ketemu sama akarnya feminis, teori akarnya feminis, hancur itu yang independent woman itu, nggak relate sama teori awalnya gitu. Kalau independent woman mah bisa bebas, dia mau nuntut pasangan yang kayak gimana, mau berkelakuannya seperti apa, mau apa sih, pokoknya mah nggak mau diatur gitu. Itu kan bahasa ininya ya, bahasa sopannya independent woman. Kalau bahasa Urdunya ada lagi tuh sebenarnya bukan independent woman yang kayak gitu tuh. Kan itu kan kebebasan ya, kebebasan nggak mau diatur, kebebasan berekspresi, berpendapat dan segala-galanya gitu ya. Ya, Itu kalau kata orang Sunda mah ngarana begog. begog. Nya, geus apal boga aturan. Tapi nggak mau ngikutin aturan. Giliran dia ngerasa salah, minta tolong. Gimana cara nyelesainnya? Bedegong itu mah. Nya, kan sempak ya, Iya. kayak gituan. Ceritanya independent woman. Kayak nyanyi tuh. Nyanyi, Nyanyi. Gua tahu tuh nyanyi. Ini apa? nyanyi apa? Pada tong gitu. Tong mari ya tong pada tong. Yang itu kan. Pada tong kan. Gak tahu. yang nyanyi siapa itu? Can hirup orang di era sakitu mah. Belum hidup gua. Iya, Ya, itu asik. Lu mau bener-bener sih lu pada. itu kayaknya lagu perjuangan zaman ini ya, zaman apa? Perang Badar. Firaun ngadu kalecik keneh. Be, Apa? Firaun disunat enggak? Ini perlu gitu. Oh, Belum. Kenapa naik tapi sunat? ya pengen tahu aja, ada hubungannya nggak sih sama feminis, antara sunatnya Firaun sama feminis? Kali kalau si Arif bukan pertama tuh sama feminis sempak Fir'aun. Dan sempak ya. Yang kayak gimana dari zaman dulu sepak Firaun? Lu setan pada pakai sempak, nggak pada pakai sempak sih, susah. Kayak lu pakai aja. Semuanya nggak ada Hormat pakai. tinggi, Dia celana aja nggak tinggi. pakai. Lihat aja tuh si Ado tuh, nggak pakai sempak, tinggi, warna ungu. Lu bukan kayak setan, kayak Tinky Winky. Kayak Tinky Winky.
Wiki pakai kacamata yang gini nih hasilnya. Brengsek anjing. Paling pada ngomongin sempak. Udah pada nggak pakai sempak ngomongin sempak. Nggak ada yang bisa nyangkut sepak sekarang mah. Berarti benar dong kalau misalkan si independent woman itu ibaratnya mengajarkan untuk tidak mematuhi aturan. Setuju nggak sih? Kan di dalam pernikahan, di dalam agama, ya di dalam kehidupan sosial tuh kan kita punya aturan. Namanya para makhluk sosial kan pasti punya aturan gitu kan. Nah, konsep independent woman ini bisa-bisa mereka bakalan jadi lebih arogan terus ngelawan aturan-aturan yang udah ada. Bisa gitu nggak? Ya bisa jadi. Soalnya kan namanya juga independen. Independen ya berarti dia hanya mengatur dirinya sendiri. Tapi kebanyakan sih sebenarnya perempuan-perempuan yang udah dewasa ya, yang udah punya adab sebenarnya. Ada Mas Inul. Adab, bukan Adam, lain. Kalau Adam itu kumis, bukan feminis. Salah ketop kemana wae. Jadi kalau independen, pokoknya kita nggak bisa ngontrol dia mau kayak gimana juga. Cek orang Sunda mah cengos lah. Kenapa cengos? Congong. Gitu. Sebenarnya itu hanya bagian dari perempuan yang rezekinya punya lebih aja, kerjanya dapat bagus, karirnya bagus, gajinya bagus. Jadi ngerasa dia adalah wah gua udah bisa menciptakan sesuatu buat diri gua sendiri tanpa orang lain begitu. Bahkan orang tuanya pun tidak bisa mengatur dia. Karena dia sudah mandiri, tapi mandirinya itu sebenarnya ya kalau dilihat-lihat hanya secara finansial, Ya. bukan secara karakter atau sifat gitu. Manajemen dirinya belum ada lah gitu ya. Sekarang gimana sih kalau misalkan motor tapi nggak dipasang rem, kejeblos kan, nyuksruk, bener? Ya. Itu motor, apalagi manusia, semua makhluk juga harus punya tahu batasannya di mana gitu. Biasanya batasannya itu ya pihak-pihak lain, entah pasangannya, entah orang tuanya. Walaupun ada independen yang benar-benar ya, independen ini sebenarnya orangnya random semua sih ngomong independen, tapi ada yang independen ke yang hedonisme, materialisme, ada yang benar-benar pure independen secara akademis, dia lebih pintar dalam memanage semuanya, ke orang tua oke, ke suami juga oke, ke anak juga oke, begitu, macam-macam. Oh, jadi kalau ini mah sebenarnya tuh bukan masalah paham-paham feminisnya yang salah atau independent woman-nya yang salah, bukan ya. Tapi lebih ke gimana cara si orang-orang ini tuh mengartikannya aja. Soalnya kalau misalkan gue telaah nih dari obrolan ini, contohlah yang independent woman ini, Ya, ini bakalan bisa jadi bagus dan bakalan bisa jadi tidak bagus gitu. Kalau misalkan bagusnya, wah saya independent woman, saya harus ngejar karir saya sendiri, saya nggak mau ngerepotin orang lain buat tujuan keluarga, buat tujuan orang tua gitu kan. Saya harus ngerubah perekonomian keluarga, atau saya mau punya karir yang bagus gitu. Dia paham sama tujuan mereka, tujuan dia mengisolasi lah, ibaratnya fokus ke tujuannya mereka, fokus ke tujuannya dia untuk mencapai cita-cita lah gitu. Itu termasuk independen juga kan? ya termasuk independen yang seperti itu. Iya. Jadi lebih baik sebenarnya yang kalau misalkan tidak membawa teori feminis sebenarnya ya. Kalau feminis itu tidak kan nggak ada sangkut pautnya dengan pihak kedua, entah pasangan entah siapapun, itu dirinya sendiri. Nah, independent woman ini lebih besar Daripada tiang. lebih besar ranahnya ketimbang feminis. Ya. Karena teori awalnya kan feminis, berubahlah ke sini ke tahun 90-an. 90-an ini masuklah namanya ekspresi diri dan kebebasan memilih gaya hidup. Nah, di situ muncullah namanya independent woman. Ya. Jadi si perempuan itu bisa jadi ibu rumah tangga atau CEO, boleh menuntut pasangan yang mapan atau hidup sendiri, menyuarakan pendapat secara bebas. Pokoknya mah ya bahkan mungkin bertentangan dengan norma-norma tradisional aja. Yang jadul-jadul dia nggak mau ya nggak cocok ya udah. Nah itu independent woman seperti itu. Kalau feminis nggak seluas itu. Feminis tuh kayaknya cuma akarnya doang ya, tapi berkembang. Ya berkembang. Ada sub-subnya lagi gitu. Cewek-cewek itu ngomongnya ini, gue tuh feminis, tapi yang dilakukannya adalah ke teori independent woman yang modernnya gitu. Yang tanda kutipnya kurang baiknya gitu kan, yang lebih memanfaatkan situasional untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Dengan
tameng independent woman gitu kan, kebanyakannya kayak gitu. Ya, tapi kan mereka ngomongnya bukan independent woman, mereka nggak sadar. Mereka ngomongnya feminis. Kalau feminis itu kan nggak harus laki gua lebih harus gimana, orang tua gua harus gimana, terus gua pengennya begini gitu. Itu bukan feminis. Feminisme dengan adab yang sama, yang patuh. Apa sih? Misalkan si cewek ini mau jadi ibu rumah tangga, boleh jadi CEO, wanita karir, atau jadi bos atau apapun juga sebenarnya boleh. Cuman tidak boleh menuntut pasangan yang lebih mapan. Begitu. Karena itu udah hitung-hitungan. Kalau masalahnya ekonomi berarti di situ ada ketimpangan. Kalau feminis nggak peduli. Gua mau gajinya lebih gede dari laki-laki atau gua gajinya lebih kecil dari laki-laki, nggak peduli. Dan feminis ini bisa bekerja sama dengan laki-laki dalam keuangannya, kehidupannya bersama, uang laki-laki disatuin dengan uang si istrinya gitu. Suami istri itu bekerja sama untuk membangun ekonomi keluarga. Feminis itu gerakan awalnya seperti itu. Bukan gua segini, lu segitu, kenapa gitu, kayaknya enggak gitu. Feminis tuh. Oh, jadi tujuan akhirnya man tetap satu tujuan gitu ya, untuk keluarga gitu kan. Di luar penghasilannya. Iya, feminis tuh sangat bagus. Yang agak rancu itu independent woman aja, menurut saya. Oh, menurut Anda? Anda siapa ya? Saya ini yang kuliahnya susah lulus itu. Oh, kamu yang dibikinin patung di Bandung itu ya? Ya, yang di segitiga. Jalan Taman Sari. Kampus apaan sih itu anjir? Asli. Oh, kamu yang ini ya? Yang pas sidang tuh duduknya paling pojok ya? Sidang mah nggak duduk paling pojok, sidang mah ngantri. Oh sih, ini wisuda. Ya, wisuda paling pojok. Terus apa sih awalnya nih datang sini. Kang mau wisuda? Iya, kata si juniornya tuh. Gua tuh duduk kayak sembarangan. Kang maaf, ada ininya nggak? NPM-nya, nomor pokok mahasiswa. Ada, segini. Gua kasih. Oh Kang maaf, cina sebelah sana lah. Kenapa duduknya diatur ya? Kan gue pengen di tengah-tengah. Terus diarahin aja. Kenapa saya duduknya di paling pojok? Enggak Kang, ini menurut IPK. IPK-nya ada di sini Kang ya, NPM segini. Brengsek aja malu-maluin. Paling pojok aja. IPK-nya jongkok kan. Berarti kuliah udah lulus hasilnya apa? Hasilnya tetap bodoh. Udah bayar digoblok-goblokin. Bayar mahal-mahal digoblok-goblokin sama dosen. Tapi gue paling invest paling banyak di kampus gue sendiri dong. Bayar terus gue. Iya iyalah, itu makanya pembangunan gedungnya kan berkembang pesat. Pakai lift sekarang gaya zaman dulu orang kuliah mana lantai 4, diem aja di kantin. Liftnya ditaruh di mana? Di situ, di deket tangga batu tuh. Oh, tetap aja kan nggak semuanya bisa masuk lift kali. Ya sebenarnya mah apa sih angkatan gue itu semuanya bapuk. Mau yang lulusnya 4 tahun pas, mau yang 11 tahun, mau yang 8 tahun sama aja. Ujung-ujungnya jadi sales. Jadi sales. Ya orang kuliahnya kuliah manajemen coy. Manajemen ilmunya apaan sih? Manajemen, entrepreneur, tukang bakso aja, sekolah sampai SD. Kaya mah kaya bisa. Ya juga ya. Ya lagi juga kan 10 orang terkaya di dunia bukan dari manajemen, tapi dari pebisnis. Besok aja. Apa sih lihat data sarjana ekonomi tuh banyak banget. Kalau nggak salah kedua ke Indonesia. Sekarang Indonesianya bagaimana? Ekonominya bagus. Ini kayaknya lucu nih kalau misalkan next episode ngebahas yang kayak ginian. Nah itu tuh ngaruh sama anak-anak manajemen cewek-cewek juga ya dulu. Jadinya dia tuh ekspektasinya lebih, tapi nggak mau diatur, sosokan ijazahnya S1 gitu. Terus pada saat udah pada lulus, dapat kerjaan atau kayak gimana, langsung aja minta yang lebih-lebih gitu. Ngomong aja, gua tuh feminis, bilang aja duit lu kurang buat gaya hidupnya. Iya, bener, itu bener sih. Kayak misalkan anak-anak zaman sekarang
cuma sekarang. Yang gua perhatiin nih kalau misalkan gua ngintip-ngintip gitu. Dulu tuh kadang kita dapat berapa juta, kita simpen aja dulu. Kalau sekarang tuh taruhlah dia punya tabungan 20 juta aja tuh udah searching kemana-mana. Udah searching kayak paket liburan ke Jepang berapa sih? Jadi kayak yang udah berasa gue punya, giliran dia ada di titik nolnya lagi gitu, harus memulai lagi dari awal, mereka nggak kuat dan akhirnya apa? Mereka nuntut dari segi ekonomi buat pengen punya pasangan yang lebih tinggi ininya penghasilannya, yang lebih ngertiin, yang lebih ganteng, yang lebih ini, yang lebih ini. Ya Allah, kata-kata gua tuh ya, banyak banget maunya tapi nggak sebanding sama apa yang bisa dia kasih ke si pasangannya. Kalau misalkan bisa seimbang itu kan nggak masalah ya. Kayak misalkan gini, gua misalkan sebagai cowok, istri gua kalau nggak cewek gua nuntut ke gua penghasilannya yang tinggi dong, yang gini, tapi dia ngasih feedback ke kita tuh enak. Maksudnya dia bisa saling bantu, dia bisa pengertian, dia nggak banyak macam-macam. Lah kita yang sebagai cowok juga nggak akan keberatan. Toh itu juga buat keperluan keluarga gitu ya, untuk keperluan bersama. Kita dituntut untuk kerja lebih ekstra untuk dapat hasil yang lebih gede juga malah jadinya lebih semangat. Bener nggak kalau kayak gitu? Tapi kalau cuma sekedar dia modal meki doang, disebut cantik, biasa. Disebut ini biasa, semuanya serba biasa, tapi banyak tuntutannya A I U E O nya, lah si cowok juga males. Ngapain sih lu kayak gitu kalau keperluannya nggak se urgent itu, kalau nggak terlalu penting banget lah. Ngapain lu nuntut hal-hal yang lebih nggak masuk akal? Mendingan kalau misalkan gini, taruhlah nuntut nih ke cowok atau ke pasangan punya penghasilan 20 juta 30 juta, karena apa? Karena pengen nyekolahin anak di luar negeri, pengen bisa ngebangun bisnis yang jauh lebih besar gitu ya. Tapi dilakukan dengan bersama-sama gitu. Beda halnya sama orang-orang yang nuntut pengen penghasilan besar tapi untuk gaya hidup. Nah kayaknya kebanyakannya feminis yang salah kaprah tuh yang kayak gitu kali. Ya bener, kayak di IG aja ada mbak-mbak tuh ya. Mbak siapa? Mbak Yul bukan? Itu Tuyul itu, film zaman dulu. Kami keluarga besar Tuyul dan Mbak Yul mengucapkan selamat menonton podcast Ghosting. Lain. Si mbak-mbak ini tuh kan ya mungkin cantik lah ya, walaupun bibirnya jontor juga gitu. Di operasi kresek tuh. Operasi kresek. Plastik. Karet. Ya, kresek sama plastik sama aja lah. Itu ya. Itu kalau bibirnya di operasi plastik kayak gitu, kalau misalkan ciuman jadi kayak ciuman sama kresek. Oh iya. Gak enak. Rasa-rasa kresek gorengan itu. Terus si mbak-mbak itu tuh ya lumayan lah mungkin ya, opelasan semuanya, gaya hidupnya hedon mungkin. Terus menyuarakan suaranya harus mencari laki-laki yang high value tuh, ngomongnya begitu. Dan harus ada, ya intinya mah dia punya gaji yang lebih besar untuk membiayai hidup kita dan yang lain-lain lah gitu ya. Yang gua pikir itu kok malah jadi kayak pelacur tapi ada harganya tinggi gitu maksudnya. Cara nggak langsung dia itu nunjukin tarifnya lah gitu. Ya menunjukkan tarifnya. Sayang banget untuk cewek yang looknya mungkin lumayan ya, walaupun gue nggak suka yang operasi kresek gitu ya. Sayang banget gitu, dia ternyata ada tarifnya. Bedanya mungkin kalau pelacur yang di lokalisasi itu paling 200.000, 300 sampai sejuta mungkin ya. Ya dia katakanlah dia tarifnya. Kok tahu sih? 30 juta. Atau harganya sih? Tuh keliling-keliling ini. Jadi hantu mah kan harus kemana-mana. Oh, kirain pengalaman. Gimana mau melakukannya tembus? Udah ngangkang gitu, tembus gitu. Ya, nggak ada rasanya. Ya, tembok nih. Ya udah lanjut deh, kayaknya terlalu vulgar. Yang nontonnya banyaknya bapak-bapak, kasihan. Itu Itu siapa? Sare tidur. Tidur juga mimpi tidur dia. Makanya pules. Be. Aduh, jadi gimana tuh? Setara tuh, lu tiduran nih. Jadi setara itu tinggi badannya sama ya? Bukan, jadi gini. Ada yang harganya 100.000, ada yang harganya 300.000, ada yang harganya 1 juta. Nah, lu mau yang mana?
Ingat 1 juta tuh dong. Ini banyak uangnya. Nggak usah, kalau yang 1 juta cuma dapat satu. Mendingan lu ngambil paket yang 100.000 tapi 10 orang. Nggak apa-apa jelek-jelek juga tapi rame. Banyakan jadinya. Kayak gitu. Bentuknya ada Daripada yang bener-bener 1 juta. tulang, Nah, ada yang kayak buntelan Macem-macem. gitu kan banyak. bervariasi. Nah, jadi gitu, daripada ngambil yang 1 juta atau yang 30 juta tapi cuma dapat satu, mendingan yang 100 ribuan, paling yang 200 ribuan bisa dapat 10. Tuh, mulek dah tuh di kamar. Tapi B inget, lu tapi tembus melakukannya aja B. Tidak kayak gitu anak muda. Aku jin tuh buat tweetnya dong. Mau tua mau muda juga kita majin tembus mau melakukannya kalau ke manusia. Nah itu, kalian terus belajar nih tuh. Terus belajar yang namanya Meraga Sukma. Lu bisa masukin orang nih. Lu bisa pakai tuh orang. Itu gunanya info. Tuh punya. Harus belajar bener yang kayak gitu Abeh mah udah pengalaman Ya dong. Dari cuman Fir'aun dinasti Ming. Udah. Mana ada Firaun dinasti Ming? Memang piramida dibangun di Cina. Ini nih. Lu juga gak perlu tuh masalah gituan. Asal ngomong. Tapi fun fact-nya si Abeh ini dia itu salah satu muridnya Biksu Tong ya. Waktu itu pernah ikutan perjalanan ke barat ya waktu itu. Timur dulu. Ke timur dulu. Ya, Habis dari timur ke barat, kayak lagu timur ke barat. Ditinggalin. tinggal lagi. Si Abeh kurang lucu ya hari ini. Ntar besok nggak usah ikut lagi Beh. Bayaran lu mahal. Lupa harus eksklusif. Kembang kudu yang paling bagus. Ini meja kenapa sih Beh dangdutan gini goyang mau roboh nih. Bagusin kek. Enak ini goyang-goyang. Bilang aja males. Tambah menu lain di sini tuh. Kopi mulu, nggak ada makanannya. Pakai makanannya kayak apa kayak gitu. Makanannya itu kan kembang yang lagi harus. in di anak-anak ini, yang lagi in sekarang. Apaan? Air 7 masjid katanya lagi booming banget tuh. Tuh warung sebelah aja rame ngejual kayak gituan. Nah, padahal cuman air. Iya, tapi sensasinya beda katanya. Katanya gitu. Ada panas-panasnya gimana gitu pas diminum. Udah panturun nasi lu dud, Pet. Sekali-kali panggilin orang tua, apa sih? Udah nasi lah. Ya warung gua banyak yang jualin nih. Gua ngerogoh ini juga saku juga tembus nggak bisa karena nggak ada duitnya. Nah, kita mah semuanya jin kagak pakai duit mungkin itu aja candi aja tinggal dibangun dalam 1 malam sama teman-teman kita. Lu mah cuman nggak ada pikiran aja udah aja begini udah aja padahal bisa ngapa-ngapain kan kita mah. Tapi lu nggak tahu ya yang ngebangun candi Mendut. apa namanya? Bukan candi gendut. Mendut. Oh, mendut. Yang ngebangun candi Prambanan yang katanya cuma sehari ya. Ya. Itu tahu nggak kenapa dia bisa dibangun dalam waktu 1 hari? Soalnya yang ngerjainnya itu arwah-arwah para kuli Jawa. Emang juara kuli Jawa. Kenapa nih? Kenapa Be? Ketawa? Iya. Itu. Tiro ko Surya, aku udah bisa pengen bikin candi banyak ya. Nah itu ya arwah-arwah kuli Jawa tuh sampai meninggal juga tetap aja tuh si kodamnya pengen ngerjain bangunan. Ya ini nih, Resi Abe kayak gini. Waktu hidup jadi apa, pas sekarang malah dagang, kan gak nyambung. Dulu dagang toko listrik siapa? Matinya kesetrum ya Beh ya. Toko listrik yang mana? Emang zaman Firaun ada toko listrik? Ya makanya dia tuh visioner udah bikin toko listrik. Penemu listrik tuh Abe. Iya, penemu listrik tuh sebenarnya tuh Abe, bukan siapa tuh? Yang orang-orang barat itu penemu listrik? Philip Lam Komaria. Philip Lam pemain bola. Nora.
Bukan. Itu dulu tuh penemu listrik tuh siapa? James Watt. Bener nggak? James Bond. James Bond. Tesla. Bukan. Yang penemu listrik tuh sebenarnya tuh si Abe. Nah benar. Jadi ceritanya si Abe tuh lagi jalan nih, lagi jalan. Ada listrik nih jatuh. Kata si Abe, listrik, gua nemu nih. Nah itu penemunya. Masa listrik menang mulung gimana? Iya. Jadi si Abe itu penemu listrik, bukan pencipta listrik. Pencipta apalagi kayak gitu. Nah terus yang penemu telepon siapa penemu telepon? Tahu nggak? Cedo. Bukan. Cici Veronica. Nah penemu telepon itu si Alexander Graham Bell. Bener nggak sih? Ya benar. Kayaknya mah bener sih. Iya, pertanyaannya itu satu. Pas dia nemuin telepon, tek, wih asik nih, gue nemuin telepon nih. Nah, dia udah nemuin telepon nih. Siapa yang mau dia telepon waktu itu? Dia mau nyobanya gimana? Kan teleponnya cuma ada satu yang dia doang. Terus pertanyaan yang keduanya, kalau dia penemu telepon, nomor teleponnya berapa? Tahu nggak? Masa penemu telepon gak punya nomor telepon? Dulu mah kayaknya nggak pakai nomor telepon deh, cuma satu saluran Satu saluran ke Telkom. kayak kabel gitu doang. Dia nemu telepon tapi Telkomnya udah ada. Makanya kan heran. Kadang di dunia itu lebih banyak pertanyaannya daripada jawabannya. Terus yang nemuin beca Cina siapa? Ada itu, namanya tuh Jin Guangtai, orang Cina. Kenapa harus ditarik? Kan dulu ada kuda. Kenapa nggak pakai kuda aja? Artinya mahal. Kalau kuda tuh. Nah itu benar. Aduh. Terus kuda juga nggak bisa ngomong, nggak bisa nego harga, nggak bisa lari doang. Kalau orang kan bisa langsung nego harga. Terus namanya kuda kan? Tak orang. Nanti becak kuda, kan udah ada delman. Kasihan aja ditarik dari depan. Jadi orangnya kayak kuda. Ini sudah kemana aja. Jadi gimana feminis tuh? Relate tidak? Tergantung sih, bukan tergantung ini ya. Balik lagi ke pemahamannya kita. Kalau menurut gua ya, balik lagi ke pemahaman kita. Ini feminis itu kalau menurut gua ini bagus gitu. Banyak nilai-nilai yang baiknya memperjuangkan apa namanya hak asasinya, kesetaraannya gitu kan. Cuma ada oknum-oknum yang memanfaatkan sisi feminis untuk kepentingan pribadi. Nah itu yang salah. Kalau selama tujuannya untuk kepentingan bersama, gue masih oke. Tapi kalau untuk kepentingan hanya untuk kepentingan pribadi dan kepuasan pribadi aja, jangan bawa-bawa feminis gitu. Kenapa jangan bawa-bawa feminis? Ya karena kayak misalkan R.A. Kartini aja memperjuangkan hak asasinya wanita gitu ya, kesetaraan wanita itu untuk kepentingan semua wanita, bukan untuk segelintir atau segolongan wanita saja, bukan, tapi untuk keseluruhan wanita. Sampai ada hari ibu segala, ya kan? Hari bapak mah mana ada gitu. Bapak mah kan cuma terima kasih doang, terima duit kasih istri udah. Ya sebenarnya kurang apa sih lah perempuan ya, nggak usah pakai teori-teori yang lebih ekstrim lagi gitu. Ya kalau mau hidup mah mau kayak gimana juga yang penting positif udah gitu. Nggak usah mikirin lu pasangannya pengen gimana-gimana. Semuanya juga jodoh itu sesuai kualitas. Nggak mungkin Ya, kan bener. orang lu misalkan cewek alim tapi dapetinnya cowok dugem, nggak mungkin. Pasti dapatnya di pesantren lagi misalkan gitu. Kalau cewek dugem pengen yang cowok alim, nggak mungkin, orang nggak pernah ke pesantren, pasti tempat dugem Iya. dugem lagi dapatnya yang setipe lagi begitu. Ya mungkin kayak gini ya. Ada segelintir oknum cewek gitu ya, yang dia pengen nuntut banyak hak tapi dia nggak mau disebut matre, akhirnya pakai kata-kata feminis itu kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah kesetaraan gitu kan ya, untuk cewek sebenarnya udah setara ya. Contohnya aja gini lah, pemimpin DPR kita itu cewek apa cowok? Cewek. Artinya apa? Nggak masalah, mereka sudah dianggap untuk berkarir, untuk berkarya, itu udah dianggap. Nggak ada yang dibeda-bedakan, nggak ada. Itu feminis itu udah sebenarnya udah nggak berlaku. Tapi karena banyaknya segelintir cewek-cewek yang pengen nuntut lebih gitu kan, dan dia nggak didengar, akhirnya mereka bergabung bikin komunitas feminis yang punya pemikiran beda sendiri mungkin gitu, mungkin. Tapi kalau misalkan dengan feminis aslinya ya harusnya enggak se ekstrim ini. Jadi jangan lu pakai kata-kata feminis untuk kepentingan diri lu sendiri. Semua pemahaman, semua aturan dibuat itu buat kepentingan bersama gitu kan. Kayak misalkan pemahaman kita harus mandiri, kita harus ini,
Itu kan untuk kepentingan bersama gitu, bukan cuma kepentingan diri lu doang gitu. Kalau misalkan lu cuma pengen apa ya, Ya itu benar ya itu. lupa lagi kan gara-gara kentut. Ya udah deh, lanjutin aja deh. Pakai kentut lagi gua, jadi lupa. Kesedot, lagi enak padahal itu lagi bagus tuh podcastnya barusan. Ya terus Gimana? Gimana Be? Well, Udah tidur lagi tuh. Tidur lah. ya. Ya na di mana sih? Itu sih. Ya kan? udah susah udah. Ya pokoknya Ya, jadi pokoknya gitu. gini lah, kita kasih intinya Kita kasih feminis penutup itu dia. gini Dot. Lu jelasin feminis itu dibuat untuk apa dan salahnya sekarang tuh kenapa bisa kayak gini, analisanya kayak apa gitu. Misalkan kok bisa melenceng nih ke kanan ke kiri gitu. Terus pesan moralnya aja, ada pesan moralnya kayak bidadari. Pesan moralnya kayak apa kalau menurut lu gitu sebagai Tinky Winky? Ya terima kasih Dipsi. Jadi Menuntut pasangan yang berpenghasilan lebih tinggi tidak otomatis berarti bergantung secara finansial. Banyak perempuan sukses yang tetap ingin pasangannya punya ambisi dan daya saing yang sepadan. Sebenarnya ini lebih ke arah kesetaraan visi hidup, bukan soal aku nggak bisa hidup tanpa uangmu. Dengerin ya cewek-cewek. Contoh, seorang perempuan bisa tetap ingin pasangannya juga punya karir yang kuat. Apalagi kalau kita punya karir yang bagus, pasangan kita juga pasti pengen pasangan kita punya karir yang bagus. Semua itu sebenarnya normal. Tapi kalau ia adalah seorang feminis dan independent woman, harusnya seorang perempuan bisa mandiri secara finansial, tetapi tetap menghargai peran pasangan dalam membangun stabilitas bersama. Semuanya harus bersama-sama, harus saling, bukan aku perempuan, aku yang harus lebih dimengerti. Tapi harus saling mengerti, saling menghargai. Kerja keras bersama, membangun bersama. Itu prinsip dari feminis. Bukan soal hitung-hitungan ya, tapi lebih ke kesetaraan visi hidup. Kesetaraan visi hidup yang seperti apa? Contoh, kamu sama pasangan kamu, misalkan ngambil risiko bersama-sama. Misalkan kamu ngeredit, ya bayarnya harus nabung sama-sama. Beres-beres rumah harus sama-sama, ngurus anak juga harus sama-sama. Semua resiko plus dan minusnya harus ditanggung bersama. Sebenarnya ini udah ada prinsip dari awalnya bersama. Biasanya kalau di Indonesia itu kan di akad pernikahan itu udah dikasih tahu perjanjiannya. Susah senang bersama. Itu harus ditegakkan dengan prinsip kalian ini yang ingin berpasangan. Begitu. Nah, sekarang buat yang mengaku independent woman. Independent woman ini harusnya, kalau lu cewek independent woman, ya harusnya lu mandiri secara finansial sendiri dong. Tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan lu yang kayak gimana. Walaupun lu bebas memilih pasangan, cuman hasil dari pasangan yang lu pilih ini sebenarnya bukan hak lu juga, karena lu adalah sebagai independent woman. Ngerti ya? Harusnya ngerti. Logika dasarnya independen ini sebenarnya mandiri, bebas berekspresi atau apapun, gitu. Dan lu bisa menghasilkan sendiri juga, bukan ketergantungan orang lain. Kalau ketergantungan orang lain, berarti lu cuman FOMO-FOMOan doang di medsos sana aja. Dan ingat, semua juga sesuai kualitas. Kalau cewek yang kualitasnya masih bagus, masih grace, harusnya dia lebih berhak memilih pasangan yang setinggi-tingginya. Karena perempuan yang seperti itu di zaman sekarang langka sekali. Dan sebaliknya, kalau perempuan yang udah bekas-bekas pakai, jangan suka pengen pasangan yang tinggi-tinggi deh, ngaca aja, barang bekas mana mungkin harganya tinggi. Begituan Kemet. Ya, itu semua secara teori akarnya. Apapun itu ya kita harus kembali ke akarnya, basicnya. Paham di sini anak muda? Iya Pak Guru. Ya kalau bisa disimpulin mungkin kayak gini kali ya. Buat apa ya, cewek-cewek di sono yang di luaran sana, lu boleh mau pakai paham feminis, mau boleh pakai paham independen juga boleh. Tapi pelajarin dulu, jangan cuma lu ngedengerin dari konten-konten yang beredar di dunia maya, nggak lu saring dulu, karena kan di situ konten-konten yang beredar di dunia maya itu belum tentu 100% semuanya benar. Ada juga orang-orang yang cuma nyari view aja.
Ada juga orang-orang yang dia punya kegelisahan, punya kegalauan, mengatasnamakan feminis, tapi dasarnya nggak sesuai sama feminisnya, akhirnya dia ngajak-ngajak orang lain gitu. Jadi ya teknologi semakin canggih, kalian bisa lebih banyak belajar, pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, dalamin dulu artinya, cari tahu dulu maksudnya apa, baru kasih kesimpulan. Jangan orang itu mentang-mentang dia banyak ngomong, dia kontennya rame, terus habis itu lu jadi nurut gitu aja gitu. Banyak teknologi itu harusnya mempermudahkan, bukan memperbodoh ya. Nah itu anak-anak yang manis. Ya, awal mulanya mungkin ini semua gara-gara adanya sistem patriarki. Teori lagi nih sebenarnya ya, yang terlalu menuntut wanita itu melayani pria. Biasanya patriarki ini dari zaman dulu juga udah ada, bahkan sampai sekarang gitu ya. Karena si wanitanya itu tidak berpenghasilan, hanya melayani di kasur. Paham lah ya, melayani di kasur, paham ke Enggak paham. Detail dong. Udah pada jangan detail lah, malu. Terus Ya, cuman masalah kasur, dapur sama anak, udah gitu doang kan. Kayak apa sih, duit dari suami dijatah gitu kan. Nah, di situ mungkin ada gerakan-gerakan yang dari zaman ada wanita yang seperti itu, ada banyak. Bahkan ibu-ibu kita juga mungkin seperti itu di patriarki, ya nggak masalah karena basicnya wanita mungkin itu ya. Tapi di barat-barat sana yang selalu memajukan pemikiran modern, ya mulailah yang namanya feminis, independen, yang lainnya. Sebenarnya kita nggak usah mikirin banyak teori ini, kita pakai teori apapun gitu, nggak perlu. Hidup itu dengan pasangan hanya yang dibutuhkan adalah saling menghargai, saling menjaga, saling membutuhkan, begitu aja. Kalau lu punya rezeki lebih, buat perempuan nih punya rezeki lebih, nggak usah berpikir si ini punya gua, laki-laki harusnya nggak dapat atau apa, nggak perlu gitu. Karena laki-laki juga tidak seperti itu. Laki-laki bahkan banyak yang ngasih upahnya tuh ya semuanya buat istrinya. Kalau lu dapat ya lu nggak usah egois juga. Tapi kalau lu nggak mau ngasih, laki-laki tuh sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau di dalam circle ruang lingkup yang seperti itu terus, itu bakal ribet buat diri kamu sendiri, ngitung aja terus begitu. Kenapa nggak saling bersama-sama aja? Gitu aja sih. Kalau saling bersama, dua penghasilan yang sama, siapapun yang lebih tinggi itu nggak peduli, ya tinggal lakukan aja. Ujung-ujungnya juga kalau kamu udah punya anak ya buat anak gitu. Ya jadi mungkin situasionalnya kayak gini kali ya. Ada cewek mungkin dia pengen berkarir tapi nggak dikasih izin sama pasangannya gitu ya. Nah tanda tanyanya, lu jangan langsung masuk ke feminis gitu kan. Lo dengan kata-kata feminis, saya menuntut feminis karena saya gini-gini, jangan. Tanda tanyanya lu cari dulu ke akarnya, kenapa lu nggak diizinin gitu kan. Ya karena mungkin belum ada lowongan yang cocok, atau emang lu pernah bikin kesalahan yang akhirnya pasangan lu jadi nggak percaya sama lu gitu. Cuma kan banyak juga orang-orang yang ibaratnya pasangan tuh dua-duanya berkarir gitu. Itu ada juga gitu. Jadi jangan nutup sebelah mata hanya satu sisi aja. Di sisi yang lain juga cewek-cewek yang berkarya ada, yang diizinin sama pasangannya ada. Mereka nuntut hal lebih nggak? Enggak. Nah itu. Kalau kita bisa nyontoh hal yang kayak gitu, kenapa kita harus nyontoh yang lebih ribet gitu kan? Jadi intinya mah balik lagi ke diri kalian. Kalau misalkan kalian yang cewek-cewek kenapa nggak boleh gini, nggak boleh kayak gitu sama pasangan kalian, ya kalian tanda tanya dulu, apa masalahnya, di mana gitu. Kita yang sebagai lelaki nggak mungkin kita nggak kasih izin gitu kan, nggak mungkin. Kalau tujuannya jelas, tujuannya bagus, ya pasti kita izinin lah. Kalau yang dewasa, nah kalau misalkan kalian nemu pasangan yang kurang dewasa, ya udah, berarti emang kalian salah pilih pasangan. Solusinya jangan mengumbar-umbar feminis. Ya udah lu ganti pasangan aja. Ganti pasangan yang cocok, tapi bukan berarti setiap masalah itu bakalan selesai dengan ganti pasangan. Enggak juga. Banyak variabelnya. Jadi jangan segampang itu mengkotak-kotakan masalah. Coba selesaiin dulu, coba obrolin dulu. Toh kayak gini aja ya. Kalau zaman sekarang, kalau menurut gua gitu ya, cewek berkarir itu emang udah wajar. Karena apa? Karena mungkin gini. Ada pasangan punya anak cewek. Nah si pasangan itu tuh berharap, nanti si cewek ini, anak saya ini bakalan bisa jadi dokter, jadi presiden, jadi apapun gitu ya, disekolahin, dikuliahin.
dan akhirnya pas dia menikah, tak, nggak boleh nih sama pasangannya, nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sekarang nggak boleh. Akhirnya apa? Banyak tuntutan gitu, karena dia punya cita-cita terus nggak direalisasikan. Akhirnya kan, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu, ya itu juga jangan nggak boleh kita egois juga gitu ya. Kita harus ngehargain orang tuanya si ceweknya juga yang udah effort lah buat ngejadiin cita-cita anaknya itu. Jadi sebenarnya Kasih ini dulu ya, lah kesempatan gitu. sebenarnya kita tuh ngedukung feminis sebenarnya ya, apalagi Ngedukung, iya. ngedukung. tapi yang pure Di ranah feminis yang ya. baik ya. Ya, gerakan yang baiknya yang pure feminis bagi Iya. gua itu feminis itu emang bener-bener wah banget gitu buat perempuan. Jadi kita semua ini ya udahlah, nggak usah terlalu terpaku sama suatu teori apa dan gua bagian dari apa, udah jalanin aja hidupnya. Kalau mau yang remaja-remaja nih ya, yang masih pacaran atau mau lanjut ke hubungan yang lebih serius, mendingan obrolin dulu pasangan lu cita-citanya apa, pengen seperti apa. Itu yang paling penting. Jangan asal cinta aja. Kejadian bagi orang-orang yang milenial ini, ya orang-orang milenial ini udah banyak pengalaman lah. Awal-awalnya cuma cinta aja. Kasihan nanti yang Gen Z yang kayak gitu kan awalnya juga sama ngikutin kayak kita gini, tapi relate-nya itu nggak kena untuk kedepannya gitu. Kalau cuman awalnya hanya seperti itu aja. Mendingan ada pembicaraan pranikah. Lagi pacaran tuh bicarakanlah hal yang lebih serius. Jangan cuman ngalir-ngalir begitu aja. Nggak usah lah, buat apa. Pertama kalau pacaran kayak gitu ngabisin duit, ngabisin waktu, akhirnya nggak cocok kan, ruginya banyak, udah buat apa. Ya begitulah, hati-hati aja. Oke deh. Buat yang muda-muda ini ya, pilih-pilih pasangan, Iya. obrolin, komunikasiin yang Iya. bener. Jangan langsung ke feminis, semuanya tuh masih bisa diobrolin, semuanya itu masih bisa dicari solusinya lah. Jangan semua hal langsung pakai paham ini, paham itu, akhirnya berkoar-koar rame-rame. Udahlah, biasa aja gitu. Semua masalah tuh ada solusinya, nggak mungkin nggak ada. Kalau misalkan kita nyelesain bareng-bareng tuh jauh lebih enak daripada kita nyelesain sendiri. Ya udah, Bung Adut, penutupnya kayak apa pesan-pesan hari ini? Ya teruslah mengeluh dan putus asa. Abeh mau kirim pesan gak nih sekalian nih? Jangan panjang-panjang. Tidur lah gitu orang. Tidur ya. Udah. Apa? Ada apa? Pesan-pesannya apa? Pesan moralnya apa? Ya, jadi feminis. Bagus. Udah gitu dong. Kayak iklan. Kayak iklan. Ya udah deh, itu aja. Jadi kesimpulannya ya kayak gitu. Ya. Jangan buru-buru selesaiin dengan kepala dingin. Jangan apa-apa langsung saya feminis, saya independen, nggak usah lah gitu ya. Ya udah, jangan lupa pakai helm, ikuti aturan lalu lintas. Salam dari Polantas, Jawa Barat. Buanglah sampah pada tempatnya. No smoking area and welcome to Keser. Dah. Sip.